Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yurida Sintiasari dengan NRP 037 dari kelas D4 DC 8B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh faktor redaman terhadap gerakan kapal. Yang pertama di sini ada faktor redaman. Gaya peredam yang berlawanan arah dengan arah gerak kapal yang menghasilkan pengurangan amplitude gerakan kapal secara berangsur-angsur. Hal ini disebut dengan damping force. Koefisien damping secara normal tergantung pada faktor-faktor berikut ini. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu jenis gerakan osilasi, lalu pertemuan frekuensi osilasi, dan bentuk dari kapal itu sendiri. Next, di sini ada gerakan kapal. Jadi ada 6 gerakan kapal di laut, yaitu 3 secara translasi dan 3 secara rotasi. Secara translasi di sini ada surging, swaying, dan heaving, dan secara rotasi ada rolling, pitching, dan yawing. Gerakan yang ditinjau adalah gerakan yang mampu direspon oleh kapal, yaitu ada heaving, rolling, dan pitching. Lalu di sini ada main dimension, yaitu ukuran utama kapal yang akan dipakai untuk analisis. Yang pertama ada tipe kapal, yaitu kapal penumpang dengan panjang 72 meter, lebar 12 meter, sarat 5 meter, dan tinggi 7 meter. Lalu di sini ada detail pengerjaan. Yang pertama menggunakan metode analisa strip teori dengan tipe lambung monohull dan variasi damping faktor yaitu 0,5, 0,75, dan 1. Jenis gerakannya heave dan tipe gelombang 180 derajat, biasa disebut dengan HC. Pada step pengerjaan ini, software yang digunakan ialah software Microsoft Motion. Ini step yang pertama, jadi kita buka aja Microsoft Motion-nya. Setelah itu kita open design. Jadi kita input desain yang sebelumnya sudah kita buat, sudah kita desain. Apabila sudah, akan muncul bentuk dari kapal yang telah Anda inputkan tadi. Lalu langkah kedua, di sini kita memilih tipe analisis, kita klik strip teori. Lalu langkah ketiga yaitu kita measure, bagian halnya kita measure semua. Lalu kita klik OK. Kemudian langkah keempat kita memilih vessel type. Kita memilih yang monohull, kebetulan desain yang saya buat yaitu monohull. Jadi kita klik yang monohull. Lalu langkah yang kelima kita menginputkan damping factor. Di sini kita isikan ke bagian kolom yang heave karena gerakan yang dianalisis yaitu gerakan heave sebesar 0,5 sesuai langkah ke-6. Setelah itu kita OK dan kita masuk ke window untuk menginput. Di sini kita menginput kecepatan dan headingnya. Lalu kita running dengan cara mengklik calculate RAO. Setelah itu ini hasil pengerjaannya. Jadi ini hasil dari damping faktor yang 0,5. Di sini ada grafik dan tabelnya. Berikut juga ada damping faktor yang 0,75. Dan juga di sini ada hasil dari damping faktor 1. Berikut hasil pengerjaan variasi damping faktor ketiganya setelah digabungkan. Baik variasi heave 0,5, 0,75, dan heave 1. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa analisa ini dengan menggunakan metode strip teori dan gerakan kapal heave, yaitu dengan hasil berbanding terbalik, di mana semakin tinggi faktor redaman pada kapal, maka gerakan heave kapal menjadi semakin kecil. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.